Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Muhammad Nur. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO 2FA, gelombang ke-20. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan di tugas video yang ketiga. Yang pertama adalah, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang pertama, kita harus cari tahu alasannya apa, kenapa dia tidak masuk kelas, tidak mau masuk kelas. Kemudian bisa kita bicarakan baik-baik kepada anaknya gitu, atau mungkin bertanya kepada orang tuanya langsung, ada apa gitu. Jadi dengan kita tahu alasan dia tidak ingin masuk kelas itu apa, kita bisa mencari solusinya seperti apa. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kita sebagai motivator gitu ya, kita harus memberikan empati, simpati, harus memberikan kasih sayang kita, harus memberikan rasa peduli kita terhadap dia yang sedang menangis gitu. Tapi kita tidak boleh menyuruh dia untuk berhenti menangis. Tapi kita coba tanya apa yang membuatnya menangis, kemudian kita perlahan-lahan kita peluk anaknya, kita belai gitu, kita kasih sayang lah. Kemudian ketika kita tahu apa yang penyebab dia menangis, kita dapat membuat dia gembira lagi dengan hal yang dia sukai, seperti itu. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Tentu saja kalau misalkan ada murid yang mengganggu murid lain, kita bisa menanggapinya dengan tenang gitu, dengan senyuman, dengan teguran yang bisa diterima oleh anak itu. Ya mungkin memberinya pujian atau memberinya semangat agar teman-temannya tidak diganggu oleh dia gitu, memberikan dia suatu perhatian gitu, karena mungkin dia membutuhkan perhatian dari kita, jadi mengganggu teman-teman yang lain gitu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita tanya ya, kita coba perlahan-lahan mendekatinya, kita tanya, apa sih yang menyebabkan kamu melamun gitu loh, kamu kenapa gitu. Kita coba tanya pelan-pelan, kita coba mendekatinya perlahan-lahan. Lalu ketika dia sudah mulai menceritakan, kita ajak dia kembali untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Apa saja tugas motivator secara periodik setiap minggu? Tentu saja kita motivator itu menemukan minat baca dan belajar anak ya, dari intrinsiknya atau dari dalam dirinya sendiri, si anak itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, apa saja tugas rutin motivator tiap hari? Yaitu kita tugas rutin kita adalah membimbakan ya, kemudian kita memberikannya reward, memberikannya dia hadiah, atau mungkin kita juga bisa memberikannya metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu. Lalu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Tentu saja dengan dialog ya. Jadi kita berdialog dengan anak itu, kita melakukan pendekatan, melakukan pembicaraan, itu membuat dia dapat menceritakan apa sih yang disukai gitu loh, apa sih yang dia senangi saat ini, atau mungkin kita lihat apa yang yang sering dia pegang, apa yang sering dia bicarakan, apa yang sering dia lihat, itu mungkin bisa saja menjadi hal yang kesukaan bagi dia. Selanjutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Tentu saja suasana dan kegiatan yang harusnya diterapkan di kelas Bimba itu adalah menyenangkan ya, pembelajaran yang menyenangkan, sepenuhnya menyenangkan. Harus benar-benar pembelajaran dibarengi dengan bermain sambil belajar, seperti itu. Apa cara motivator mencapai target dan tujuan di kelas Bimba AIUEO? Bagaimana cara motivator untuk mencapai target atau tujuan di kelas? Ya dengan dari diri si motivator ini sendiri harus punya komitmen, harus punya kedisiplinan agar memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak, agar memberikan kebimbaan yang baik untuk anak-anak.
sesuai dengan kemampuan si anak-anak itu sendiri, sesuai dengan kemauan anak-anak itu sendiri, sehingga ketika mereka sudah berhasil, ketika motivator sudah berhasil menumbuhkan minat baca dan belajar anak, bisa langsung tujuan kita itu tercapai, seperti itu. Lalu apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tentu saja tanggung jawab utama kita adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dengan menumbuhkan minat. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri tuh harus menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Kemudian juga kita harus membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dari diri kita sendiri, kemudian kita juga bisa memberikannya kepada orang lain. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Kita bisa mengamatinya, kita bisa membuat komunikasi. Kemudian kita juga bisa perhatikan, kita bisa memahami perilaku siswa. Dengan begitu, kita bisa menarik perhatian mereka agar tetap aman, agar tetap nyaman, agar tetap kondusif di pembelajaran yang menyenangkan di Bimba. Apa yang harus dilakukan motivator dalam menjadikan suasana di kelas nyaman? Seperti yang tadi saya bilang, kita juga harus memperhatikan, memahami, dan juga ada jika ada peraturan, kita bisa membuat peraturannya dibarengi dengan siswa-siswa itu, dibarengi dengan anak-anak. Jadi kita bisa membuat peraturan yang mereka setujui juga. Kemudian juga kita harus sedikit tegas agar peraturan itu juga dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi pembelajaran pun yang nyaman dan aman pun tercipta, seperti itu. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Kita tuh sebagai motivator harus memberikan motivasi yang positif ya kepada mereka. Kita harus memberikan vibe yang positif sehingga mereka akan merasa kita sangat menyayanginya, kita sangat mengasihinya gitu. Kita harus sukarela dan harus benar-benar terbuka dengan mereka gitu. Mereka dengan begitu mereka akan nyaman dengan kita. Mereka akan merasakan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Tentu saja kita melakukan pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan itu tanpa adanya paksaan ya. Kita harus melihat kondisinya mereka, harus melihat bagaimana memahaminya, harus melihat bagaimana pembelajaran itu berjalan. Ketika kita tahu sudah baik pembelajarannya, kita bisa lanjutkan dengan pembelajaran bermain sambil belajar itu. Jadi benar-benar kita harus memahami anaknya, kita harus memahami karakternya, sehingga pembelajaran bermain sambil belajar itu tetap berjalan. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jadi kita ketika anak-anak itu ketika kita menumbuhkan minat belajar anak-anak, kita juga harus memperhatikan apa yang dia mau ya. Tadi juga maksudnya seperti itu. Jadi benar-benar kita memperhatikan kemauan dia untuk belajar. Jadi benar-benar kita harus memastikan anak itu mau nggak sih minat belajar gitu. Harus melakukan evaluasi juga nih, kita perhatikan gitu. Ketika mereka seperti ini tidak menumbuhkan fokusnya, seperti ini tidak menumbuhkan kemampuannya. Jadi mungkin ada cara lain atau mungkin ada inovasi lain untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkannya. Lanjut, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Sama ya tadi ya, jadi kayak ada evaluasinya, kita lihat perkembangan evaluasinya, apakah dia berkembang atau tidak. Kemudian juga kalau misalkan dia tidak berkembang atau belum berkembang gitu kan, mungkin kita bisa mencarikan solusi yang lain atau mungkin mencarikan inovasi variasi dalam pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi mereka tidak monoton dan bosan dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas tanggung jawab seorang motivator.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.